Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negeri yang diberkahi kekayaan alam luar biasa, namun rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan? Mari kita mengulas sebuah kisah nyata yang mungkin terasa familiar. Bayangkan sebuah negeri tropis yang memiliki hutan lebat seluas mata memandang, tanah yang subur menghampar dari ujung ke ujung, lautan biru yang menyimpan berlimpah hasil, dan perut bumi yang mengandung berbagai mineral berharga. Sungguh, Sang Pencipta telah memberikan anugerah tak terhingga pada negeri ini. Namun, di balik kemewahan sumber daya tersebut, tersimpan ironi yang menyayat hati. Masyarakat kecil masih berjuang keras mencari sesuap nasi. Para petani yang menggarap sawah dan ladang justru kesulitan membeli beras. Nelayan yang setiap hari mengarungi lautan malah jarang bisa menikmati ikan hasil tangkapannya sendiri. Mengapa bisa demikian? Jawabannya terletak pada sistem yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Berbagai kebijakan dan peraturan seolah hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Sementara masyarakat biasa harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit dan penegakan hukum yang tidak adil. Ketika seorang ibu pedagang kecil terlambat membayar retribusi, dengan cepat petugas menyita dagangannya. Namun ketika konglomerat besar menunggak pajak triliunan rupiah, proses hukumnya seolah berjalan di tempat. Ketika pemuda miskin mencuri ayam karena kelaparan, ia langsung dijebloskan ke penjara. Tapi ketika pejabat tinggi terbukti menggelapkan dana bantuan sosial, sanksinya terkesan ringan, bahkan bisa bebas bersyarat. Sistem yang korup ini seperti lingkaran setan. Para penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan, justru terkadang menjadi bagian dari masalah. Suap menyuap dan kong kali kong menjadi hal yang dianggap lumrah. Kasus-kasus besar sering menguap begitu saja setelah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, masih ada secercah harapan. Generasi muda mulai bangkit dan berani bersuara. Media sosial menjadi wadah untuk mengungkap berbagai ketidakadilan. Organisasi masyarakat sipil terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang lebih menggembirakan, semakin banyak anak muda yang memilih jalur pendidikan hukum dan pemerintahan dengan tekad murni untuk memperbaiki sistem. Mereka sadar bahwa perubahan harus dimulai dari dalam. Gerakan anti korupsi terus bergema, dimotori oleh para aktivis yang pantang menyerah. Beberapa daerah bahkan mulai menunjukkan perubahan positif. Ada kepala daerah yang berhasil menerapkan sistem pelayanan publik yang transparan dan efisien. Program-program pemberdayaan ekonomi rakyat mulai membuahkan hasil. Meski masih berskala kecil, ini membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Kita semua tahu bahwa mengubah sistem yang sudah mengakar bukanlah pekerjaan mudah. Butuh waktu, kesabaran, dan yang terpenting adalah konsistensi. Namun jika kita tetap diam, kapan perubahan itu akan terjadi? Sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab untuk ambil bagian dalam perubahan ini. Mulailah dari hal-hal kecil. Berani menolak memberi suap, melaporkan praktik pungli, atau sekadar menyebarkan informasi positif tentang gerakan anti korupsi. Pendidikan dan kesadaran hukum harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan pengetahuan yang cukup, mereka bisa lebih kritis mengawasi jalannya pemerintahan dan berani menuntut keadilan. Teknologi dan media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk mengawasi dan melaporkan berbagai bentuk ketidakadilan. Namun kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Memastikan setiap informasi yang disebarkan adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang tak kalah penting adalah membangun optimisme. Di tengah berbagai masalah yang ada, kita tidak boleh kehilangan harapan. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari tekad dan semangat yang tak pernah padam. Negeri ini terlalu kaya untuk membiarkan rakyatnya miskin, terlalu indah untuk dikotori oleh praktik-praktik korup, dan terlalu berharga untuk diserahkan pada mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita sama-sama bergerak. Sekecil apapun peran yang bisa kita ambil, karena masa depan negeri ini
ada di tangan kita semua. Perubahan mungkin tidak akan terjadi dalam semalam, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan seperti apa negeri ini di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar semakin banyak orang yang sadar dan tergerak untuk membuat perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya.